Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kasih tanpa pamrih bergerak dari pinggir sebagai sebuah gerakan dalam komunitas. Natural Simponi mengedepankan prinsip egaliter dan kemerdekaan berpikir. Komunitas ini bukan kumpulan orang-orang terbuang, bukan pula pecundang. Tak ada kata penyusup, tapi kelompok dengan komitmen dan semangat tinggi. Para pegiat Natural Simponi harus bisa melepas beban-beban simbol dalam kelompok dan status sosial, seperti gender, jabatan, ekonomi, dan memilih kepentingan untuk kemanusiaan sebagai jalannya. Pada akhirnya kita memimpikan negeri yang menjunjung dan memuliakan kebebasan, kemerdekaan berpikir, persamaan, persaudaraan, dan cinta. Bukankah kata Iwan Fals dalam lagu Bongkarnya mengatakan, bila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, bongkar. Semangat inilah yang akan dipelihara oleh Natural Simponi untuk terus tumbuh. Natural Simponi juga merupakan kumpulan generasi independen yang sering kongko-kongko pemikiran. Hal inilah yang akan menjadi akar untuk bisa melakukan gerakan literasi di masyarakat setiap sudutnya. Perlu diakui bahwa tak mudah untuk mendaratkan wacana di setiap lapisan masyarakat. Berbagai isu kemanusiaan yang komunitas ini usung harus bisa diterima oleh masyarakat. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan, kata mendiang Gus Dur. Oleh karena itu, melalui gerakan peduli dan berbagi terhadap sesama, masih diyakini mempan untuk menjadi pintu masuk, karena bisa diterima oleh semua kalangan. Seorang Pramudia Anantatur pernah mengingatkan kita, menulislah, karena tanpa menulis, engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Atas hal ini, Natural Simponi bisa menjadi langkah kecil untuk jiwa-jiwa yang besar. Semoga. Keutamaan menjenguk orang sakit. Mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, sahabat, dan lain sebagainya. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, kepada ampunan, rahmat, dan surganya. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang besar dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dan sanad sahih.
terakhir, hendaknya orang yang membesuk mendoakan yang sakit. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkan dosa-dosamu, insya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung agar menyembuhkan penyakitmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Banyak cara untuk menyambung tali silaturahmi. Misalnya dengan cara saling berziarah atau berkunjung, saling memberi hadiah atau dengan pemberian yang lain. Sambunglah silaturahmi itu dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan dengan segala hal yang sudah dikenal manusia dalam membangun silaturahmi. Dengan silaturahmi, pahala yang besar akan diperoleh dari Allah Azza wa Jalla. Silaturahmi menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam surga. Silaturahmi juga menyebabkan seorang hamba tidak akan putus hubungan dengan Allah di dunia dan akhirat. Nalika aku kenal awamu, mempererat keakraban dengan piknik. Kini, piknik sudah menjadi kebutuhan hidup bagi setiap orang, bahkan komunitas. Ajakan-ajakan untuk jalan-jalan atau piknik sering dilontarkan oleh teman-teman untuk refreshing menghadapi aktivitas yang rutin. Banyak manfaat yang dirasakan dengan berpiknik, baik untuk pribadi maupun komunitas. Untuk pribadi seperti menambah pengalaman dan pengetahuan terkait lokasi yang dituju dan menyegarkan pikiran karena sejenak keluar dari zona rutinitas. Secara komunitas, piknik mampu memperkuat keakraban dan menjaga silaturahmi. Karena sebetulnya solusi masalah bukan karena kurang piknik, tapi kurang silaturahmi. Mengalami banyak masalah penyebabnya bukan karena kurang piknik, tapi kurang silaturahmi. Sakit yang tidak berkesudahan, masalah yang tidak ada habisnya, hingga kondisi keluarga dengan segala macam tetek bengeknya, selalu menimpa bertubi-tubi dan datang silih berganti. Jelas, untuk semua itu bukan cuma sekadar piknik obatnya. Sesungguhnya hanyalah kurang ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, kurang silaturahmi. Silaturahmi ibadah yang sangat mulia, mudah dan membawa berkah. Para ulama pun menyarankan supaya kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya. Karena itu merupakan ibadah yang paling indah berhubungan dengan manusia, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakannya. Sementara jalan terdekat menuju Allah adalah melayani khidmat kepada sesama manusia. Allah mewajibkan kita berbagi, mengeluarkan sebagian harta yang dianugerahkan kepada kita,
menganjurkan kita untuk bersedekah tanpa dibatasi waktu. Memberikan harta kepada orang lain dalam pengertian rohani adalah bagian dari riyadhah, agar kita bisa belajar bagaimana untuk tidak merasa memiliki sesuatu yang hakikatnya bukan milik kita. Menyimpan atau memiliki banyak harta itu boleh, namun dalam perjalanan rohani, yang menjadi persoalan adalah ketika kita merasa memiliki itu semua. Dunia dengan segala gemerlapnya adalah menghijab atau menabiri pandangan dan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Dikatakan dunia ini terkutuk kecuali diisi dengan mengingat Allah atau berzikir kepadanya. Dalam satu pengertian, hidup mesti ingat kepada Allah dalam bentuk ibadah, semisal zikir, doa, dan sebagainya. Dalam pengertian yang lain, mengingatnya berarti juga mengingat sifat-sifatnya, terutama mengingat apa alasan Allah menciptakan kita. Jika kita memiliki harta tanpa sedikit pun mengingatnya, maka pelan-pelan sifat tamak, kikir atau bakhil akan bersemi. Maka dalam konteks ini, mengingatnya dalam hal rezeki adalah bahwa harta yang kita simpan sesungguhnya bukan milik kita. Allah tak pernah salah membagikan rezeki. Secara lahiriah, ada orang yang tampak dilebihkan dan ada yang tampak kekurangan. Secara batin tak ada yang kelebihan dan tak ada yang kekurangan, sebab Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Maka perintah berzakat dan bersedekah adalah bentuk kasih sayangnya, agar kita berlatih memahami dua kalimat penting, agar kita sampai wusul kepadanya, la haula wa la quwata illa billah, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika orang bersedekah dan kemudian tak sekedar berhenti berharap pada balasan di dunia, tetapi terus direnungkan dan diamalkan dengan berharap pada ridhonya, sebagai wujud syukur atas karunia-Nya, maka insya Allah janjinya akan datang. Barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambahkan kenikmatannya. Maka dalam analisis terakhir, sedekah adalah salah satu bentuk realisasi syahadat dalam kehidupan sosial. Aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggalkan menyembah harta sebab hanya Allah yang berhak disembah dan hanya kepadanya kita bergantung, serta meneladani sikap dan sifat utusannya yang begitu memperhatikan dan sangat kasih dan sayang kepada umat mukmin. Rasul yang azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka sedekah adalah pemberian yang membebaskan diri kita dari belenggu ketamakan, keserakahan, dan perasaan terikat pada dunia materi, sekaligus membebaskan orang lain minimal untuk sementara dari kesulitan yang berkaitan dengan kehidupan dunianya. Wallahu alam bisawab. Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.